Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario. Saksi ahli kriminologi menilai Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati lah yang melakukan perencanaan pembunuhan Yosua. Saksi ahli poligraf menyebut Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terindikasi berbohong. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menyisakan polemik. Selamat malam saudara, laporan khusus yang berisi berita pilihan dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Saudara, kesaksian dua ahli forensik terkait jumlah luka tembak yang masuk dan keluar pada jasad Yosua memiliki perbedaan. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Saksi ahli mulai dihadirkan jaksa untuk membuktikan dakwaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Saksi ahli digital forensik Puslap 4 Polri memutarkan CCTV rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling yang merekam aktivitas sebelum Yosua terbunuh di Duren 3. Salah satu yang jadi sorotan terkait pertemuan Sambo dan Putri Chandrawati dengan terdakwa Ricky Rizal dan Richard Eliezer di lantai 3 rumah Saguling. Setibanya dari Magelang, Ricky Rizal memenuhi panggilan Sambo ke lantai 3 rumah pribadinya. Ibu udah dilecehkan sama Yosua. Saya kaget yang mulia. Dilecehkan. Kapan ini yang mulia? Ini kapan kejadiannya? Terus apa bentuk pelecehannya gitu yang mulia? Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan, kamu berani nggak tembak dia? Saya tidak berani pak. Kenapa? Saya nggak kuat mentalnya pak. Seperti itu yang mulia. Setelah itu diam. Nah, tapi nangis yang mulia. Panggil Richard. Siapa? Saya turun yang mulia untuk memanggil Richard. CCTV lalu menampilkan Ricky turun dari lantai 3 rumah Saguling dan memanggil Richard Eliezer untuk bertemu Ferdi Sambo. Menggunakan lift, Eliezer pun langsung menuju lantai 3 tempat Sambo menjabarkan skenario pembunuhan Yosua. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. Jadi gini Chat, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Yosua. Terus, ibu teriak, kamu respon, terus Yosua ketahuan, Yosua tembak kamu, kau tembak balik Yosua. Usai bertemu Sambo selama 25 menit, Eliezer pun turun dan bersiap ke rumah dinas Duren 3 bersama Yosua, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Disusul Ferdi Sambo yang bergegas ke rumah dinas Duren 3 dengan seragam lengkap namun tak mengenakan sarung tangan hitam seperti kesaksian di persidangan. Sementara pada Senin kemarin, kelima terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf menghadapi kesaksian 5 saksi ahli. Dua ahli forensik dihadirkan dalam persidangan kasus penembakan Yosua, yakni Farah Primadani dari Pusdokkes Polri yang mengotopsi jenazah Yosua usai kejadian, dan Ade Firmansyah, dokter RSCM yang melakukan otopsi ulang di Jambi. Kedua saksi memiliki sedikit perbedaan soal jumlah luka tembak masuk dan keluar yang ditemukan di jasad Yosua. Kami temukan adanya 7 buah luka tembak masuk serta 6 buah luka tembak keluar. Bisa dijelaskan di titik mana saja? Baik, yang pertama dari atas ke bawah izin, kami menemukan 1 luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri,
kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri, sisi belakang, serta di kelopak bawah mata kanan, dan terakhir di jari manis tangan kiri untuk luka tembak masuk. Jadi kurang lebih sama dengan yang perkenaan yang dijelaskan oleh Dr. Farao ya. Cuman bedanya kalau ahli mengatakan bahwa yang di jari ini adalah perlintasan dari lengan, kalau yang di bawah mata ini adalah rekoset dari bibir sini ya, dari belakang kepala, tembus ke hidung dan kemudian rekoset ke mantul ke bawah naik ke atas itu ya. Benar. Sementara itu, baik ahli forensik dari Pusdokes Polri maupun RSCM menilai ada 2 tembakan fatal yang merenggut nyawa Yosua. Ada 2 yang bersifat fatal atau dapat menimbulkan kematian, yaitu luka tembak pada dada sisi kanan. Luka tembak pada dada sisi kanan. Yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri. Kami lakukan pemeriksaan, kami melihat ada 2 luka tembak pada posisi yang fatal, yaitu di dada sisi kanan, karena pada di luka tersebut telah kami temukan menembus paru kanan, sehingga dapat dibayangkan bahwa sesuai keilmuan kedokteran bahwa itu akan menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Lalu juga yang fatal lagi adalah pada kepala belakang sisi kiri, karena pada jalur lintasannya dia akan mengenai batang otak, sehingga itu bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian yang bersifat seketika. Komunikasi di antara para terdakwa usai kematian Yosua 8 Juli lalu pun terungkap di persidangan. Saksi ahli digital forensik Puslap 4 Polri menyebut ada komunikasi antara Ferdi Sambo dan Richard Eliezer pada 19 Juli 2022, 11 hari pasca penembakan Yosua. Komunikasi dilakukan pada tanggal 19 bulan 7 2022 pukul 3.48 AM dengan kalimat sebagai berikut. Yang pertama adalah dari akun WhatsApp Irjen Ferdi Sambo mengirimkan kalimat, "Kamu sehat ya?" Kemudian Bapak Kapolri menyampaikan kalau ada yang nggak nyaman laporkan saya SGR. Biar saya laporkan Bapak Kapolri. Kemudian dijawab oleh akun WhatsApp atas nama Richard, "Siap, sehat Bapak." "Siap, baik Bapak." Bahkan saksi ahli digital forensik Adi Setia mengungkap ada grup WhatsApp yang baru dibuat 3 hari usai kematian Yosua di Duren 3. Di sini dibuat oleh akun WhatsApp dengan nama Ricky Wibowo. Oh, Ricky Rizal Wibowo. Sementara itu, saksi ahli kriminologi Muhammad Mustafa menyatakan unsur perencanaan dalam pembunuhan Brigadir Yosua terlihat jelas dalam kronologi. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Saudara, saksi ahli poligraf mengungkap hasil tes kebohongan 5 terdakwa pembunuhan Yosua. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terindikasi berbohong. Sementara itu, saksi ahli kriminologi menilai Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati lah yang melakukan pembunuhan berencana kepada Yosua. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa. Mengejutkan, saksi ahli kriminologi menilai hanya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati lah yang melakukan perencanaan. Istri dari terdakwa barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama karena majikan. Sementara yang lain-lain ya, diikut sertakan itu dalam keadaan dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil.
Sementara itu, saksi ahli kriminologi menjelaskan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati tidak bisa jadi motif pembunuhan. Pasalnya, tidak ada satupun alat bukti yang mengarah pada pelecehan seksual. Bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup. Dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jadi kalau memang tidak ada, dari artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif, begitu ya. Namun, Ferdi Sambo bersikukuh peristiwa pelecehan terhadap istrinya saat di Magelang benar terjadi. Yang pertama, bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan komprehensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Sementara Putri Chandrawati membantah keterangan kriminolog dan menyatakan dirinya tak mengetahui peristiwa penembakan Yosua, termasuk saat Sambo pergi ke rumah dinas Duren 3. Saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Ferdi Sambo, akan ke Duren 3 dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Rabu lalu menghadirkan kesaksian ahli. Salah satunya ahli poligraf atau tes kebohongan untuk kelima terdakwa, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Berdasarkan hasil tes poligraf, Sambo dan Putri terindikasi berbohong. Putri Chandrawati bahkan memiliki skor kebohongan tertinggi, minus 25. Terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam, Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Mohon izin minus 25, Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Ahli poligraf Aji Febrianto mengungkap terdakwa Ricky Rizal dan Richard Eliezer jujur berdasar hasil tes kebohongan. Sementara Kuat Maruf terindikasi berbohong dan jujur untuk dua pertanyaan berbeda. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memerkoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki. Tidak. Indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Menanggapi kesaksian ahli poligraf, terdakwa Ferdi Sambo menyatakan tes kebohongan terhadap istrinya tidak berkaitan dengan perkara pembunuhan berencana. Sambo menyebut tes kebohongan hanya berdasar pertanyaan titipan penyidik.
Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh puslapor ini hanya berdasarkan isu, kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340. Ahli tanyakan ke istri saya. Sementara Putri Chandrawati mengaku tertekan ketika harus menceritakan dugaan pelecehan seksual di Magelang saat uji poligraf. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Lie detector merupakan alat pendeteksi kebohongan yang menggunakan mesin poligraf. Alat ini menganalisis indikator seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan resistensi kulit saat tanya jawab berlangsung. Poligraf memiliki 3 sensor utama. Pertama, sensor pneumograf yang mendeteksi detak napas di dada dan perut. Kedua, sensor blood pressure, mendeteksi perubahan tekanan darah dan detak jantung. Sensor kabel ini ditempel di bagian lengan. Ketiga, sensor skin resistant, melihat dan mendeteksi keringat di tangan. Sensor ini umumnya ditempel di jari tangan. Ahli poligraf pun menegaskan akurasi alat pendeteksi kebohongan mencapai lebih dari 93%. Nah, ini terus harus kita pastikan sosialisasi kepada para travel agent, tour operator, bahwa wisata mereka dijamin aman, nyaman, dan kami sangat welcome. Saudara, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menyisakan polemik. Sejumlah pasal menjadi sorotan karena dinilai mengekang kebebasan berpendapat masyarakat. KUHP yang efektif berlaku 2025 mendatang itu turut mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pada 6 Desember lalu menyisakan polemik. Sejumlah pasal dalam KUHP yang baru menjadi sorotan. Tak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga warga negara asing. Pasal 411 hingga 413 misalnya, pasal-pasal tersebut mengatur perzinaan, hubungan seks di luar nikah, dan tinggal bersama tanpa menikah atau kohabitasi dengan ancaman hukuman penjara selama 1 tahun. Pasal-pasal ini banyak disalahartikan sehingga menimbulkan persepsi negatif bagi Indonesia. Bahkan sempat beredar informasi banyak wisatawan asing membatalkan kunjungannya ke Bali pasca pengesahan KUHP yang baru. Namun hal ini dibantah oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Belum ada pembatalan yang signifikan. Dan dari hasil pantauan kami di 2 bandara utama kita, Jakarta dan Bali, justru ada peningkatan wisatawan mancanegara yang datang. Nah, ini terus harus kita pastikan sosialisasi kepada para travel agent, tour operator, bahwa wisata mereka dijamin aman, nyaman, dan kami sangat welcome. Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyarich menjelaskan pasal perzinaan merupakan delik aduan di mana ancaman pidana berlaku jika ada pihak yang mengadukan seperti suami atau istri yang terikat pernikahan serta orang tua atau anak. Dengan adanya pasal perzinaan dalam KUHP membuat seluruh peraturan daerah atau perda tentang zina tidak berlaku. Ini artinya razia dan sweeping di tempat-tempat tertentu atas nama perda tidak bisa dilakukan. Pengesahan KUHP yang baru juga turut mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Organisasi antar bangsa ini mengaku prihatin atas beberapa aturan di dalam KUHP yang dinilai tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia. PBB telah mengumumkan rilis dan bersurat kepada pemerintah Indonesia untuk menyampaikan sejumlah kritik. Menanggapi kritik tersebut, Kementerian Luar Negeri memanggil perwakilan PBB di Jakarta 12 Desember lalu dan menyinggung adab hubungan diplomasi yang baik. Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah meminta PBB tidak terburu-buru memberikan kritik sebelum mendapat informasi yang jelas soal KUHP. Sejumlah pasal dalam KUHP lainnya juga menjadi sorotan karena dinilai mengekang kebebasan berpendapat masyarakat. Di antaranya, pasal 218, 219, dan 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan dan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 240 dan 241 tentang tindak pidana yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 256 tentang larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan.
Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong. Sejumlah pasal tersebut juga berdampak mengancam kemerdekaan pers karena dapat membungkam tugas jurnalis dalam mengawasi, melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran terhadap kinerja pemerintah. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyarich menjelaskan bahwa pasal mengenai harkat dan martabat sudah diatur ketat hanya sebatas fitnah dan menista presiden, wakil presiden, dan pemerintah. Sedangkan kritik konstruktif dengan maksud memberi solusi dibolehkan dengan cara yang konstitusional. Tidak termasuk yang dapat dipidana adalah kritik yang diberikan kepada kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam unjuk rasa. Jadi itu kita artinya memang unjuk rasa dibolehkan dan mengkritik itu boleh. Bahkan ini kita ambil kalimat di dalam Undang-Undang Pers dalam pasal 6. Di dalam Undang-Undang Pers itu dikatakan bahwa kritik di dalam negara demokrasi itu sangat dibutuhkan sebagai wujud kontrasosial, sebagai wujud kontroversial terhadap kebijakan pemerintah. Namun pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan kemungkinan timbulnya interpretasi atau penafsiran pasal-pasal KUHP yang luas sehingga timbul ketidakpastian hukum. Penerapannya pun rawan konflik kepentingan karena penegak hukum berada di bawah garis struktural presiden dan wakil presiden. Pada akhirnya ketika KUHP ini nanti akan diterapkan, pastinya akan harus ada penafsiran dari penegak hukum. Dan sekarang kita semua tahu penegakan hukum juga sangat-sangat berkelindan ya dengan kepentingan penguasa. Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto mengakui RKUHP yang disahkan masih jauh dari sempurna, sehingga masyarakat yang masih keberatan terhadap hasil KUHP yang baru diharapkan dapat menempuh jalur hukum. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. KUHP baru akan menjalani masa transisi selama 3 tahun dan efektif berlaku 2025 mendatang. Selama masa transisi, pemerintah bersama DPR akan melakukan sosialisasi ke sejumlah pihak agar KUHP berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi salah tafsir, terutama dari penegak hukum. Demikian laporan khusus edisi kali ini. Saudara, situasi memang terus membaik, tetapi hendaknya kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Memakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, serta vaksinasi booster demi perlindungan sempurna. Saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa.